Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di dalam rumah dari rumah-rumahnya dan taman dari taman-taman surganya, tempat yang paling mulia untuk maksud yang paling mulia pula. Apa itu? Untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemarin kita sudah masuk di dalam kitab, alhamdulillah, dan kita sudah mengambil satu hadis, yani hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Apa nama kitab yang kita pelajari? Umdat al-Ahkam. Pokok-pokok dari hukum-hukum syar'i. Siapa penulisnya? Tetangganya? Penulisnya? Tayyib. Syekh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Kemarin kitab apa yang kita bahas? Bab apa yang kita bahas? Kitab At-Taharah. Apa itu taharah? Secara bahasa dia bermakna an-nadhafah. Ya. Ada lagi makna lainnya? Tidak ada lagi makna lainnya secara bahasa. Secara an-nadhafah. Baik. At-tanazzuh min al-aqdar. Secara bahasa taharah dia berarti mensucikan, membersihkan diri, ya, dari apa? Segala bentuk macam kotoran. Baik, saudaraku, secara syaraf tulisan sendiri tidak bisa antum baca. Diterjemahkan kah? Baik. Raf'ul hadath. Baik. Wa izalatun najasah. Mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Baik. Coba kita store hadis yang pertama. Besarkan suara tak? Qala Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala bab kitab al-taharah an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات أو بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب. ما شاء الله. بارك الله فيك ولله درك. Baik, sabda beliau innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Baik. Yang dimaksudkan di sini apa? Keabsahannya, kesahihannya. Amalan itu dikatakan syah kalau ada niatnya. Berarti dari sini kita pahami bahwasanya niat adalah syarat untuk setiap amalan apapun itu. Ya, mafhum? Baik. Ini yang pertama. Jadi inti hadis ini, inti pembahasan hadis ini, dan kenapa dia dibawakan di kitab fikih? Karena dia membahas tentang niat. Yang dimana niat ini adalah syarat dari setiap amalan. Berarti amalan dan ibadah apapun yang akan datang berikutnya dari kitabus shalah, kitabus siyam, kitabus zakah, kitabul haji, semuanya itu tergantung daripada niatnya. Oleh karenanya beliau menyebutkan hadis ini, bahkan menyebutkannya di awal kitab, menunjukkan bahwasanya
pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting dan mencakup pembahasan yang akan datang. Baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa maksudnya itu? Bahwasanya seorang apabila dia meniatkan yang baik maka dia akan mendapatkan yang baik. Baik. Kalau dia meniatkan yang buruk maka dia akan mendapatkan. Kalau dia meniatkan yang buruk maka dia akan mendapatkan. Baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan dibalas dari amalannya sesuai dengan apa yang dia niatkan dengannya. Kalau dia niatkan kebaikan, mengharapkan wajah Allah, ridhonya, pahala di sisinya, dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran atas amalannya. Tapi barang siapa yang berniat dalam suatu amalannya atau ibadahnya selain daripada Allah, apalagi meniatkan dunia yang Allah hinakan, maka pertama dia tidak akan mendapatkan dari pahala di sisi Allah, tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, dan juga niat yang dia inginkan ini, dunia ataupun wanita, ya kata para ulama belum tentu dia dapatkan. Ya. Walaupun asalnya hanya itu yang dia bisa dapatkan. Tapi sungguh celaka orang yang meniatkan ibadahnya untuk dunia, namun dunia pun tidak dia dapatkan. Ini makna yang kedua. Jadi tidak setiap orang yang berniat di dalam amalnya itu benar niatnya. Paham ini? Taib. Jadi dua pembahasan di dalam hadis ini. Pembahasan pertama, keabsahan ibadah dengan niat. Tidak syah suatu ibadah kecuali dengan niat. Karena niat adalah syarat daripada ibadah. Sekarang, orang yang ikhlas dengan orang yang riya di dalam sholatnya atau dalam ibadahnya. Keduanya memiliki niat atau tidak? Niat. Satu niatnya ikhlas karena Allah dan satunya niatnya karena ingin dipuji. Nah, ini pembahasan yang pertama. Iya kan? Nah, pembahasan yang kedua, apakah setiap orang yang berniat itu benar niatnya? Tidak. Ya kan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap dari orang itu akan dibalas dari amalannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya ikhlas, akan dibalas dengan pahala. Kalau niatnya dunia, maka tidak akan ada pahala untuknya, dan dunia pun itu baik kalau dia akan dapatkan. Ya kalau tidak, celaka di atas celaka. Taib. Kemudian beliau mencontohkan dengan satu contoh ibadah. Apa itu, akhi? Contohnya yang beliau contohkan. Contoh ibadah apa yang beliau bawakan di sini? Kan setelah beliau menjelaskan tentang niat, beliau bawakan contoh. Hijrah. Apa itu hijrah? Baik, ini secara lebih umum ya. Tapi istilah yang lebih khususnya apa? Baik. Al-intiqalu min biladil kufri ila biladil muslim. Perpindahan seseorang dari negeri kafir menuju negeri Islam, dan ini ibadah wajib bagi siapa yang mampu untuk melakukannya, dan akan ada syarat-syaratnya. Di antaranya orang yang tidak mampu untuk mendirikan agamanya di negeri kafir bersamaan dengan kudrah kemampuan dia untuk berhijrah, wajib baginya untuk berhijrah. Ya, karena ini ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau memperumpamakan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah karena Allah atau kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya ini hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Antum lagi? Apa maksudnya kata Nabi SAW, siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya? Apa maksudnya? Kemarin kita jelaskan ini. Orang yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya itu dia mendapatkan sesuai dia hijrahnya karena Allah SWT dan Rasulnya. Baik, itu maksudnya. Apa maksudnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Maksudnya adalah dia niatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, mengharapkan pahala dari Allah, ya, dengan diharapkan dengan hijrahnya dia mengikuti Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa maknanya ini kepada Allah dan Rasulnya? Coba yang di belakang, yang pakai sweater depan tak? Iya. Apa maknanya fahijratuhu ilallahi wa rasulih? Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kemarin kita sebutkan. Taib samping kiri tak?
Apa maksudnya hijrah hanya kepada Allah? Ikhlas yang pertama tadi, ini yang kedua balasannya. Maka balasannya hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Taib, makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Wa yuthabu 'alaiha, dan dia akan dibalas atasnya dengan pahala kebaikan. Adapun orang yang berhijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan dengannya. Apa maksudnya itu, akhi? Kita. Tayyib. Ada maksud yang lain? Kalau yang pertama tadi kan dia dapat pahala. Kalau yang kedua? Tayyib. Dia tidak mendapatkan pahala. Ya, melainkan dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari dunia ataupun wanita. Itu pun kalau dia dapat. Ya kan? Kemudian yang terakhir kita sebutkan faedah kemarin apa? Tentang kenapa Nabi SAW, perhatikan di dua jumlah yang terakhir dalam penyebutan contoh. Kata Nabi di jumlah yang pertama, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima karena Allah dan Rasulnya. Allah menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan apa? Niatnya pada balasannya. Nabi mengulang niatnya itu di penyebutan balasan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi sebutkan lagi niat ini di balasannya. Maka hijrahnya akan diterima karena Allah dan Rasulnya. Tapi coba perhatikan jumlah yang selanjutnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia dan wanita. Apa kata Nabi pada balasannya? Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nabi tidak sebutkan dia akan mendapatkan dunia dan wanita. Kenapa? Kata para ulama, tahqiran laha, penghinaan terhadapnya, menunjukkan akan kerendahan dunia dan wanita itu. Apa tak lagi dijadikan balasan atau harapan seseorang ya di dalam melakukan suatu amalan atau ibadah. Dan faedah yang terakhir, coba perhatikan kata wanita di sini, kenapa dikhususkan dari fitnah dunia? Kan Nabi sudah bilang sebelumnya, siapa yang berhijrah karena ingin dunia, kemudian beliau sebutkan wanita setelahnya. Padahal wanita ini sudah termasuk dalam fitnah dunia. Tapi kenapa dikhususkan? Kata para ulama, karena keterikatan hati seseorang terhadap dunia, yang paling besarnya itu adalah keterikatan terhadap wanita. Nas'alullaha ayyahfadhana minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah-fitnah yang semacam dengannya. Baik, kita masuk ke dalam hadits yang berikutnya. Siapa yang mau baca? Fadhalu, kalau ada yang mau baca silahkan. Baik, besarkan suara tadi supaya didengar sama ikhwan yang lain. Bismillah. Qala muallif Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Al-hadits tsani. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Baik, yakfi. Barakallahu fikum. Dari hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian tatkala dia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini dibawakan untuk menjelaskan bahwasanya wudu adalah syarat salat. Wudu adalah syarat salat. Apa maksudnya sesuatu itu menjadi syarat?
dalam suatu ibadah, maksudnya ibadah tidak akan syah kecuali dengannya. Berarti salat atau wudu, kalau dikatakan wudu sebagai syarat salat, maknanya apa? Tidak akan syah salat seseorang kecuali dengan wudu. Mafhum ini? Mafhum? Baik, alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke dalam syarah atau ta'liq, penjelasan tentang kalimatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian. Apa maksudnya? Apa maksud dari Allah tidak menerima salat salah seorang dari hambanya? Maksudnya apa kata para ulama? Keabsahannya. Maksudnya keabsahannya, yakni tidak syah salat seseorang. Nah, ini maksudnya. Idza ahdatsa, kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Paham di sini? Dari sinilah kita pahami bahwasanya wudu adalah syarat salat. Yang salat tidak akan syah kecuali dengan wudu. Mafhum? Thayyib. Maka orang yang ingin salat hendaknya dia mensucikan dirinya dari apa saja yang mewajibkan dia berwudu. Ya. Yaitu dari hadas yang kecil. Ya. Di antara hadas yang kecil ini disebutkan di antaranya adalah keluarnya angin. Ya, a'azakumullah, keluarnya angin dari dubur. Kemudian juga apa yang keluar dari dua jalur. Ya. Depan dengan belakang. Air kecil dan air besar. Dan termasuk di dalamnya juga apa? An-naum al-mustaghriq, tidur nyenyak. Ya. Saking nyenyaknya sampai dikatakan al-mustaghriq, yang menenggelamkan seseorang. Karena saking nyenyaknya. Apa dobatnya, apa ukurannya orang itu tidur nyenyak? Disebutkan oleh para ulama, tidur yang nyenyak itu alladzi la yash'urul insan bima haulahu. Tidur yang menjadikan seseorang itu tidak merasakan apa yang berada di sekitarnya. Nah, kalau ada orang yang tidur seperti ini, batal wudunya. Ya, batal wudunya. Ya kan? Disebutkan alasannya oleh para ulama, di antaranya adalah orang yang tidur itu hilang akalnya. Ya kan? Dan dengan hilangnya akal, seseorang tidak bisa memastikan dari pembatal-pembatal wudu yang mungkin keluar darinya. Ada orang yang tidur bisa pastikan dia kentut atau tidak? Tidak ada. Ya kan? Kalau mungkin buang air kecil, buang air besar mungkin bisa kita rasa. Tapi kalau buang angin, nah ini termasuk pembatal wudu. Nah, karena seseorang yang tidur hilang akalnya, dia tidak bisa memastikan apakah dia kentut atau tidak, azakumullah, atau apakah dia keluar dari kemaluannya air kecil atau tidak. Ya, dia tidak bisa memastikannya. Makanya dia dimasukkan ke dalam pembatal wudu. Adapun tidur yang biasa, ya, tidur yang seseorang dengannya masih bisa merasakan apa yang di sekitarnya, maka kata para ulama ini tidak termasuk dari pembatal wudu. Dan disebutkan pula di antara hadas yang mewajibkan seseorang berwudu atau hadas kecil adalah memakan daging unta. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah ditanya, anatawadda'u min luhumil ibil? Anatawadda'u min luhumil ibil? Apakah kami harus berwudu ya Rasulullah? Min luhumil ibil, setelah kami memakan daging unta? Kata Nabi SAW, na'am, iya, kalian harus berwudu setelahnya. Hadits ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Musnad oleh Al-Allamah Al-Wadi'i rahimahullah. Dari masalah ini muncul masalah yang lainnya. Setelah kita mengetahui bahwasanya daging unta itu membatalkan wudu dan mengharuskan, mewajibkan orang yang memakannya untuk berwudu setelahnya,
muncul masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini sebagai faedah saja. Masalah tentang bagian tubuh unta yang lainnya selain dari dagingnya. Atau masalah tentang bagaimana orang yang memakan bagian yang lainnya selain dagingnya. Misalnya jantungnya, hatinya, parunya, ya kan? Isi dalamnya istilahnya. Apakah ini juga membatalkan wudu? Diperselisihkan oleh para ulama. Jumhurul ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa ini adalah najis, mengharuskan seseorang wudu setelahnya. Kalau jumhur berpendapat bahwa dia tidak najis dan tidak membatalkan wudu dan tidak juga mewajibkan seseorang berwudu setelah memakannya. Apa dalilnya? Jumhur mengatakan dia tidak masuk ke dalam larangan, ya kan? Dia tidak masuk ke dalam pembatal wudu yang ditanyakan oleh para sahabat. Apa yang sahabat tanyakan? Ana tawaddau min luhum al-ibil. Apakah kami harus berwudu setelah kami memakan luhum? Apa luhum ini? Dagingnya, daging unta. Kata Nabi, na'am. Sahabat tidak bertanya tentang bagian unta yang lainnya. Bagaimana kalau dia makan isi dalamnya? Bagaimana kalau dia makan bagian yang lainnya selain daging? Sahabat tidak bertanya. Kata para ulama, kata jumhurul ulama, mayoritas ulama, karena dia tidak masuk ke dalam larangan, maka dia tidak termasuk dari najis yang membatalkan wudu dan juga mengharuskan orang berwudu setelahnya. Berbeda dengan pendapat Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau Ibnu Utsaimin, dia berpendapat bahwasanya bagian tubuh unta yang lainnya juga membatalkan wudu dan mengharuskan wudu setelah memakannya. Apa dalilnya? Beliau berpendapat bahwa penyebutan kata laham di sini, daging unta di sini, ini mencakup mutlak, mencakup juga selain daripada daging unta. Jadi keharaman atau keberadaan daging unta yang membatalkan wudu juga mencakup apa? Bagian tubuh yang lainnya, memakan isi dalamnya atau yang lainnya. Dalilnya apa? Pengharaman memakan babi. A'azzakumullah. Apa kata Allah? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Perhatikan. Diharamkan kepada kalian, atas kalian, pertama al-maitah, bangkai. Yang kedua apa? Waddam, memakan darah, meminum darah. Walahmul khinzir. Dan diharamkan pula atas kalian apa? Dagingnya, perhatikan, daging babi. Azakumullah. Bersamaan dengan itu, kita ketahui bahwasanya babi ini haram seluruhnya. Dagingnya, isi dalamnya, kulitnya, seluruhnya najis. Ya kan? Tapi bersamaan dengan itu, Allah menyebutkan apa? Dagingnya saja. Tapi yang diharamkan seluruhnya. Sama dengan hadis ini. Memang yang disebutkan sebagai pembatal wudu dagingnya. Tapi penyebutan daging di sini mencakup apa? Seluruhnya. Paham? Tayyib. Alhamdulillah. Dan di antara pembatal wudu atau termasuk dari hadas kecil itu memegang kemaluan. A'azakumullah. Memegang kemaluan baik bagi laki-laki dan perempuan. Ini juga termasuk hadas kecil yang membatalkan wudu dan mengharuskan wudu setelahnya. Tayyib. Kemudian kata beliau, idza ahdatsa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Kata para ulama, di sini kita mengambil faidah. Apa itu? Bahwasanya orang yang dalam keadaan berwudu, orang yang masih ada wudunya, ya, tidak wajib baginya untuk wudu kedua kalinya. Kenapa? Karena wudu ini terikat dengan hadas. Kapan ada wudu? Nanti ada hadas. Kapan ada hadas? Ada wudu. Mafhum ini?
Jadi orang yang sudah wudu masih ada wudunya. Orang sholat maghrib misalnya, pasti sudah berwudu. Tinggal sampai sholat isya. Nah, sekarang sebelum dia sholat isya, apakah wajib baginya berwudu? Selama ada wudunya dan tidak terkena najis, tidak pula dia berhadas, maka wudunya syah dan tidak wajib baginya untuk mengulang. Nah, dari sini faedahnya diambil. Karena sholat yang Allah tidak terima dalam hadis ini, sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Berarti kalau dia sudah berwudu, selama dia tidak berhadas, apakah sholatnya diterima? Diterima. Karena wudu ini ada, diwajibkan kalau ada hadas. Paham ini? Mafhum? Mafhum atau tidak? Ya, sampai saya mengajar, yang lain tidur. Habis saya. Taib. Nah, ini faedah dari para ulama. Kemudian yang terakhir, kita sebutkan apa itu hadas. Apa itu hadas? Kata para ulama, hadas itu adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib ataupun berwudu. Jadi hadas itu apa saja yang mewajibkan orang berwudu atau mandi. Ya, berarti hadis di sini itu mencakup apa? Hadas besar dan hadas kecil. Sekarang terjadi masalah lagi. Kenapa dikhususkan penyebutan wudu? Padahal hadas yang diinginkan hadas besar dan kecil. Tapi kenapa hanya disebutkan wudu atau bersuci dari hadas kecil? Padahal hadas yang diinginkan di sini mencakup hadas besar dan kecil. Kenapa Nabi tidak mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yaghtasil aw yatawadda? Kenapa Nabi tidak mengatakan Allah tidak menerima salat di antara kalian kalau kalian berhadas sampai kalian mandi atau berwudu? Kenapa Nabi hanya khususkan dengan wudu? Nah, ini masalah. Kata para ulama, karena hadas ya, yang membatalkan wudu atau hadas kecil itu lebih banyak terjadi daripada hadas besar yang mewajibkan seseorang mandi. Makanya Nabi mengkhususkan dengan penyebutan apa? Wudu. Ya kan? Tapi bersamaan dengan itu masuk di dalam sini apa? Hadas besar. Jadi orang yang berhadas besar belum mandi junub, apakah diterima sholatnya? Tidak. Apa dalilnya? Ini juga dalilnya. Kalau orang tanya, kenapa masuk? Padahal tidak disebutkan mandi di situ. Kita sebutkan bahwasanya hadas yang diinginkan di situ umum, mencakup besar dan kecil. Hanya saja dikhususkan wudu karena hadas kecil itu lebih banyak terjadi daripada hadas besar. Baik, alhamdulillah. Hadis yang berikutnya. Mafhum ini ikhwah? Baik, alhamdulillah. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن عاص وابي هريره وعائشه رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. طيب, jazakumullah khairan. Hadis yang ketiga dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan dari Abi Hurairah dan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridai mereka semua. Mereka berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, celakalah bagi aqab yang masuk ke dalam api neraka. Celakalah aqab yang masuk di dalam api neraka. Apa ini aqab? Kata para ulama, aqab jamak dari aqib. Jamak dari al-aqibu. Bentuk mufradnya al-aqib. Jamaknya aqab. Apa itu aqib? Kata para ulama, muakhir al-qadam. Akhir kaki. Akhir dari kaki seseorang. Apa akhirnya kaki ini? Tumit. Biasa kita bilang tumit ya, akhir kaki ini. Berarti makna hadisnya apa? Celakalah tumit-tumit yang masuk ke dalam neraka. Apa maksudnya? Hadis ini dibawakan menjelaskan tentang
seseorang yang berwudu dan bermudah-mudahan di dalam wudunya, menganggap enteng wudu. Bagaimana bentuknya? Dia tidak menyempurnakan wudunya sampai akhirnya wudunya itu tidak mengenai seluruh anggota wudunya yang wajib. Dan di antara anggota wudu yang paling sering tidak dikenai air dan paling sering orang lalai darinya itu apa? Disebutkan oleh para ulama tumit. Makanya disebutkan di dalam hadis, celakalah tumit-tumit yang masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena tidak terkenai wudu. Secara tidak langsung hadis ini ancaman juga bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Diancam akan dikenai dengan api neraka. Wal iyadzu billah. Tayyib. Nah, ini dipahami maksud hadisnya. Jadi maksud hadisnya di sini adalah dorongan untuk perhatian terhadap anggota-anggota wudu di dalam seseorang berwudu. Ya kan? Bersamaan dengan itu juga terdapat tahdzir, peringatan untuk jangan sama sekali seseorang bermudah-mudahan di dalam wudunya. Dia harus perhatikan dengan benar. Ya kan? Tayyib. Kita masuk ke dalam penjelasan kalimatnya. Kata beliau wailun. Sebagian ulama tafsir menafsirkan kata wailun. Apa maknanya? Wadi fi jahannam. Wadi fi jahannam, lembah atau salah satu lembah di neraka jahannam, namanya wailun. Ini penafsiran sebagian ulama tafsir. Tapi yang benarnya yang diinginkan di sini dengan kata wail itu kalimat al-iqab wat tahdid. Kalimatul iqabi wat tahdid. Kalimat yang digunakan untuk apa? Atau kata yang digunakan untuk menghukum seseorang. Maknanya apa? Celakalah. Nah ini, wail ini yang benarnya. Kata Nabi, celakalah tumit-tumit yang masuk ke dalam api neraka. Ya. Dari hadis ini kita mengambil faedah bahwasanya wudu tidak sempurna kecuali dengan mencuci kedua tumit. Berarti apa? Mencuci kedua tumit termasuk di antara syarat daripada wudu. Syarat daripada sahnya wudu. Karena wudu tidak sah kecuali dengan mencuci keduanya. Dan ini bil ijma' disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali siapa? Orang-orang Syiah. Orang Syiah tidak berpendapat seperti ini. Iya kan? Iya. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya beliau membawakan masalah ini karena adanya perselisihan. Adanya perselisihan. Ini juga salah satu maksud kenapa beliau membawakan hadis ini. Ya, karena adanya perselisihan antara ahli sunnah dengan orang-orang Syiah. Tayyib. Kemudian faedah yang terakhir, kata para ulama, diikutkan di dalam hadis ini, perhatikan, diikutkan dalam hadis ini orang-orang yang tidak menyempurnakan wudunya secara umum. Jadi bukan hanya orang yang tidak mencuci kedua tumitnya, ya, tapi masuk juga orang di dalamnya orang-orang yang apa? Tidak menyempurnakan anggota wudu yang lainnya. Nah, ini orang-orang yang kajili-jili ya, berwudu asal siram, ya, asal siram. Nah, ini perlu diperhatikan ikhwas sekalian. Ya, jangan sampai ibadah yang harusnya kita harapkan dengannya sorga malah membawa kita ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Paham kandungan hadisnya ini? Paham maksudnya? Alhamdulillah. Hadis yang berikutnya. الحديث الرابع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمار فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغمس يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثه
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ للمسلم فليستنشق بمنخاره من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. طيب. نعم. فليستنثر. طيب. La yabarak fikum. Hadis yang keempat, kata beliau rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidungnya. Kemudian setelah itu hendaknya dia berintisar. Akan datang semua penjelasannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, dan barang siapa di antara kalian yang beristijmar. Apa itu istijmar? Bersuci menggunakan batu. Maka barang siapa yang bersuci di antara kalian menggunakan batu atau beristijmar falyutir, maka hendaknya dia mengganjilkan batunya. Wa idza stayqadha ahadukum min naumih, dan barang siapa di antara kalian yang bangun dari tidurnya, falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahuma fi wudu'ihi, maka hendaknya dia mencuci kedua tangannya sebelum dia memasukkan keduanya ke dalam bejana yang dia gunakan untuk berwudu. Wudu berbeda dengan wudu. Perhatikan, di sini wudu fathah. Wudu dengan di fathah wawnya maknanya apa? Taib, alat untuk bersuci. Airnya atau bejana yang digunakan untuk bersuci. Berarti maknanya di sini apa? Orang yang baru bangun dari tidurnya hendaknya dia mencuci kedua tangannya atau tangannya sebelum ia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana yang dia pakai untuk berwudu atau ke dalam air yang dia pakai untuk berwudu. Kenapa? Beliau sebutkan alasannya. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengetahui di mana tangannya menginap. Tahu menginap? Bermalam. Di mana tangannya pada saat dia tidur. Tidak ada yang tahu. Ya kan? Bahkan disebutkan kisah, wallahu alam, ini kisah masyhur. Ada salah seorang yang pernah diperintahkan, dibawakan hadis ini kepadanya. Kemudian dia tidak percaya. Dia bilang, saya bisa pastikan tanganku ada di mana pada saat saya tidur. Ya kan? Subhanallah, setelah itu keesokan harinya, ia didapati meninggal. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tangannya masuk ke dalam duburnya. Waliyadzubillah. Azanillahu wa iyyakum ajma'in. Lihat. Ya. Ini perintah. Dan makna dari perintah itu ta'abbudiyah. Seorang mengikutinya murni karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi siapa yang menyelisihinya akan kena iqab. Diiqab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, hadis ini mengandung 3 perintah. Perintah yang pertama, orang yang berwudu hendaknya dia melakukan 2 hal. Apa itu? Yang pertama al-istinsyaq. Istinsyaq. Apa itu? Ini yang pertama tadi. Menjadikan atau memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Kemudian perkara yang kedua dari perintah yang pertama, hendaknya seorang yang berwudu itu berintisar. Intisar. Apa intisar? Mengeluarkan air dari hidung setelah dia memasukkannya. Paham ini? Mafhum atau tidak? Baik. Kalau tidak paham angkat tangan, bertanya. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua, untuk orang-orang yang beristijmar, bersuci menggunakan batu. Ya, maka diperintahkan untuk mengganjilkan batunya. Kemudian perintah yang ketiga, untuk orang yang baru bangun dari tidurnya hendaknya dia mencuci kedua tangannya sebelum dia berwudu. Ya. Kenapa? Itu alasannya tadi. Karena tidak ada orang yang tahu di mana tangannya pada saat dia tidur. Boleh jadi tangannya menyentuh kemaluannya yang merupakan tempat dari najis. Baik. Sekarang kita masuk dalam pembahasan per kalimatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Falyaj'al fi anfihi ma'un."
hendaknya dia memasukkan air ke dalam mulutnya. Ini bagi orang-orang yang berwudu. Apa namanya ini? Proses ini memasukkan air ke dalam hidung, bukan mulut ya, di dalam hidung. Apa namanya ini prosesnya? Istinsyaq. Ya. Dan akan datang hukumnya. Kemudian kata beliau, thumma liyastanthir. Intisar. Apa ini intisar tadi? Tayyib, ikhrajul ma' minal anfi ba'da istinsyaqihi. Mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya. Perlu diperhatikan di sini, perhatikan lafadznya. Liyastanthir. Hendaknya dia beristinsar atau berintisar, Lafadz datang dengan amr, perintah, dan akan datang kaidah di dalam fikih, al aslu fil amri yufidu al wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan apa? Kewajiban. Nah, ini perintah menunjukkan akan wajibnya. Oleh karenanya sebahagian ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam sebahagian riwayat, dan juga termasuk dari madhab al-Zahiriyah, ya, mengatakan bahwasanya al-intisar dan istinsyak ini apa? Wajib. Atau intisar ini wajib. Mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya ini wajib, karena datang dalam bentuk perintah. Adapun madhab jumhurul ulama, mayoritas ulama, maka mereka menganggap akan sunnahnya. Tayyib. Dan ini adalah masalah yang diperselisihkan. Bagi yang merasa memiliki dalil yang kuat, maka dia ikuti. Ya kan, di masalah perselisihan yang keduanya sama-sama memiliki dalil. Mafhum? Tayyib. Ini yang kedua, perintah yang pertama, yang mengandung dua perintah di dalamnya. Perintah yang kedua, al-istijmar. Apa itu istijmar? Kata para ulama, bersuci dengan menggunakan batu atau bebatuan kecil untuk menghilangkan apa saja yang keluar dari dua lubang, depan dan belakang. A'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Dengan menggunakan batu kecil. Nah, ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beristijmar maka hendaknya dia mengganjilkannya. Apa yang diganjilkan? Batu yang digunakan beristijmar. Iya. Bahkan datang di dalam hadis Salman Al-Farisi, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW melarang untuk beristijmar kurang daripada tiga batu. Iya. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastajmira bi aqalli min thalathati ahjar." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an nastajmira, melarang kami untuk beristijmar, bersuci menggunakan batu, bi aqalli min thalathati ahjar, dengan menggunakan lebih sedikit daripada tiga batu. Menunjukkan bahwasanya kadar ganjil yang disunnahkan itu paling sedikit di 3 batu. Karena satu juga ganjil. Ya, tapi yang diinginkan dengan kadar yang disunnahkan di sini apa? 3, dan tidak boleh kurang darinya. Baik. Muncul masalah. Bagaimana kalau batunya lebih daripada 3? Ada orang yang beristijmar, tapi dia mau lebih daripada 3. Mungkin belum cukup dengan 3 batu. Iya. Maka kata para ulama, kalau lebih daripada 3, maka boleh. Dan apa yang lebih daripada 3 berupa angka yang ganjil, maka sunnah. Jadi kita punya berapa ini? 4. Pertama, beristijmar dengan 3 batu. Ini asalnya. Dan ini yang disunnah, ini kadar wajibnya ya, kadar wajibnya 3. Dan ini asalnya. Ya kan? Kalau kurang dari 3, ini yang kedua. Kalau kurang dari 3, 1 atau 2 batu, ini tidak boleh, haram.
dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya. Ini kalau kurang. Yang ketiga ini kalau lebih dari 3. Ini dibagi 2. Kalau dia genap maka boleh. Misalnya 4. Genap. Lebih dari 3 tapi dia genap. Boleh. Kalau dia ganjil dia sunnah. Mafhum ini? Paham? Tayyib. Alhamdulillah. Dan madhab ini atau pendapat ini adalah madhab Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Ini perintah yang kedua, perintah yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaiqadha ahadukum min naumih falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahuma fi wudu'ihi." Siapa yang bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci tangannya sebelum dia masukkan keduanya ke dalam air wudunya. Sekarang tidur di sini, apa yang dimaksudkan? Apakah tidur pagi, siang, malam? Ya, sebagian ulama mengatakan ini mencakup seluruh bentuk tidur. Tidur pagi, siang, malam. Maka barang siapa yang bangun dari tidurnya, entah itu tidur malam kah, pagi, siang, sore, yang jelas dia bangun dari tidurnya, maka sebelum dia berwudu wajib baginya untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Ini pendapat sebahagian ulama. Tapi sebahagian ulama yang lainnya itu berpendapat bahwa yang diinginkan di sini adalah tidur malam saja, tidak dengan tidur siang atau tidur pagi, tidur yang selain malam. Iya, ini pendapat sebahagian ulama. Tayyib. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.